warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi dalam jabatan Kementerian Agama tahun 2026. Perkenalkan, nama saya Mustaji, mahasiswa PPG tahap 4 tahun 2025 di LPTK YIN Pontianak dengan nomor induk mahasiswa 225114344 bidang studi sejarah kebudayaan Islam. Pada hari ini Selasa tanggal 20 Januari tahun 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Masdarul Khairat kelas 10 dengan materi peradaban bangsa Arab sebelum Islam. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan pembacaan doa dengan harapan mudah-mudahan pelajaran kita pada siang hari ini diberkahi oleh Allah dan diberikan ilmu yang manfaat dan berguna bagi kita semua, agama, nusa dan bangsa. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, satu orang untuk memimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuni min dhulumatil wahmi wa tuqimuni bi nuril fahmi wa tuhdibuni ma'ashkala hatta yufhama annaka anta ta'lamu wa la a'lamu innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa alihi nur al-muhibbil lisyan fi kulli lamatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Baik, sebelum kita masuk kepada materi, Bapak absen terlebih dahulu ya. Yang dipanggil namanya bilang hadir. Ahmad Mudhari Hadir. Ahmad Safaruddin Sakit. Anugrah Hadir. Arif Hadir. Aris Hadir. Bambang Supriyadi Hadir. Fadil Ulang. Fatur Rahman Hadir. Fitro Akbar Hadir. Khairul Rijal Sakit. Muhammad Ali Ridho Hadir. Muhammad Iqbal Hadir. Muhammad Nazir Hadir. Muhammad Rosi Sakit. Muhammad Zainur Ridho Hadir. Riki Hadir. Rizky Gali Hadir. Rizik Mubarak Yoga Hadir. Yuda. Hadir. Mudah-mudahan yang sakit cepat diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa belajar bersama kita bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Alhamdulillah. Ya, materi kita pada siang hari ini adalah tentang peradaban bangsa Arab sebelum Islam. Tapi sebelum kita mulai materi kita, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu nasional ya, sebagai bentuk kecintaan kita kepada negara kita. Diharapkan semuanya untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dari pandu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu.
itulah tanahku, itulah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangga jiwanya, bangga badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, itulah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, itulah Indonesia Raya. Oke, silakan duduk kembali. Dan materi kita pada hari ini adalah peradaban bangsa Arab sebelum Islam. Tapi Bapak ingin bertanya, apakah ada yang masih ingat materi kita sebelumnya? Yaitu tentang apa? Coba Zainur Ridho. Tentang geografis peradaban bangsa Arab sebelum Islam. Iya, adalah materi kita sebelumnya, yaitu tentang geografis peradaban bangsa Arab sebelum Islam. Nah, sekarang kita akan lebih masuk secara lebih mendalam lagi, yaitu tentang peradaban Islam. Peradaban bangsa Arab sebelum Islam, yang mana di dalam materi ini ya kan, baik dalam segi perekonomiannya, sosialnya, kita akan bahas ya kan di pertemuan pada hari ini. Untuk mengetahui daripada pengetahuan kalian tentang awal peradaban bangsa Arab, Bapak ingin bertanya, kira-kira mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menurunkan agama Islam di Arab, yang mana di Arab itu sudah tandus sebegitu kan, juga katanya orangnya dikenal, orang-orangnya keras, tetapi mengapa Islam pertama kali diturunkan di sana? Coba Saudara Riki. Dalam baik dikatakan pemilihan Jazirah Arab sebagai tempat turunnya Islam lagi adalah bagian dari hikmah dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih, bukan karena keputusan semata, tetapi karena pertimbangan strategis, moral, dan linguistik yang mendalam. Oke, yang pastinya memang ada beberapa hal yang dipertimbangkan di dalam penurunan agama Islam pertama kali di dalam Jazirah Arab. Tetapi apakah ada rasa cinta di dalamnya? Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menurunkan ajaran Islam pertama kali di Arab? Coba Akbar. Ada Pak, pesan cinta yang tersirat di dalamnya, yaitu keinginan agar ajaran universal Islam dapat tersebar dengan efektif ke seluruh dunia. Nah, sebelum kita mempelajari atau masuk ke dalam materi tentang peradaban bangsa Arab sebelum Islam, Bapak ingin menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini bisa juga kalian perhatikan di depan, yaitu yang pertama, ya, diharapkan setelah mengikuti pembelajaran ini peserta didik mampu menganalisis kondisi geografis Jazirah Arab sebelum Islam. Yang kedua adalah mengidentifikasi aspek sosial, budaya, ekonomi, dan kepercayaan bangsa Arab pra-Islam. Dan yang terakhir adalah menarik makna dan hikmah dari kondisi peradaban Arab sebelum Islam sebagai bahan refleksi nilai. Nah, mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini nanti pada akhirnya bisa kita capai. Amin ya robbal alamin. Kita saksikan di sini ada beberapa video, ya kan, atau materi yang bisa kalian saksikan dan kalian perhatikan, yang mana di dalam video di sini nanti ada pertanyaan yang Bapak akan tanyakan, bahkan nanti ada diskusi yang perlu kalian diskusikan. Coba diperhatikan ini. Sebelum sebuah keyakinan besar lahir dan mengubah dunia, panggungnya harus disiapkan lebih dulu. Nah, hari ini kita akan coba dalami bersama kondisi masyarakat Arab
Islam. Sebuah dunia yang ternyata penuh dengan kontradiksi dan sudah matang untuk sebuah perubahan besar. Oke, kita sering banget kan dengar era ini disebut jahiliyah, yang kalau diterjemahin langsung artinya zaman kebodohan. Tapi apa benar label itu cukup buat menggambarin semuanya? Atau jangan-jangan ada cerita yang jauh lebih kompleks di baliknya? Yuk kita bedah. Dan ternyata definisinya emang jauh lebih dalam. Jahiliyah itu sebenarnya bukan soal bisa baca tulis atau enggak, bukan. Ini lebih ke soal ketiadaan sebuah hukum universal yang menjadi lem nomor satu. Jadi, ini adalah masyarakat yang hidupnya diatur sama adat istiadat suku masing-masing, bukan oleh satu aturan yang berlaku buat semua orang. Jadi, yuk kita coba kesampingkan dulu label itu sejenak, dan kita lihat realitanya seperti apa sih kehidupan di Jazirah Arab kala itu. Dan untuk bisa paham, ceritanya harus kita mulai dari geografi. Karena landscape di sini yang penuh dengan hal-hal ekstrim, pada akhirnya membentuk dua cara hidup yang benar-benar bertolak belakang. Nah, disinilah kita bisa lihat ada dua dunia yang sangat berbeda. Di satu sisi ada kehidupan nomaden suku-suku Badui di pedalaman gurun yang keras, yang hidupnya terus berpindah buat cari sumber daya. Di sisi lain, di wilayah pesisir yang lebih subur, muncullah kota-kota, perdagangan, bahkan kerajaan. Semua ini dibentuk oleh alamnya. Dan kontras geografis ini ternyata juga melahirkan sebuah paradoks yang luar biasa dalam budayanya. Sebuah masyarakat yang isinya penuh dengan sifat-sifat yang saling bertentangan, mereka pusat segala yang di Mekah. Oke, jadi kalau kita bantu, inilah potret dunia yang kita lihat. Secara politik terpecah belah, secara sosial penuh paradoks, secara spiritual bisa dibilang dalam krisis, dan secara budaya meskipun sangat kaya, tapi tidak punya arah atau visi nomor satu. Sebuah masyarakat dengan potensi yang luar biasa, tapi terjebak dalam siklus kehancuran. Panggungnya udah siap, semuanya sudah ada di tempatnya. Pertanyaannya jadi, di tengah dunia yang penuh kontradiksi kayak ini, gagasan macam apa yang sanggup menyatukan mereka semua? Kekuatan seperti apa yang mampu mengubah masyarakat yang begitu terpecah belah ini? Kira-kira ada yang bisa menjawab pertanyaan terakhir itu? Kira-kira apa yang bisa menyatukan mereka? Ya, yaitu adalah tentang materi kita. Adalah tentang ajaran Islam. Yaitu yang bisa menyatukan mereka itu adalah sebuah agama. Yang nanti pada akhirnya agama Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Jazirah Arab yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ini adalah video tentang materi kita, yaitu peradaban Islam, ya, yang mana di dalam materi ini sudah dijelaskan ya bagaimana kehidupan masyarakat Arab sebelum Islam, bagaimana perekonomiannya, bahkan tentang keyakinannya. Nah, jadi Bapak sebenarnya tidak perlu berpanjang lebar menjelaskan karena tadi sudah dikupas habis ya kan di dalam video itu, dan itu adalah merupakan rangkuman materi kita. Jadi untuk lebih mendalam lagi pelajaran kita, kita adakan diskusi dengan beberapa studi kasus yang sudah Bapak tentukan, ya kan? Kalian akan Bapak buat kelompok, yaitu menjadi 4 kelompok. Nah, nanti kalian mendiskusikan ya permasalahan yang sudah Bapak buat. Nah, tapi sebelum kita mulai diskusi kita, alangkah baiknya kita ice breaking terlebih dahulu biar tidak terlalu tegang. Kayaknya tegang nggak ini ya? Nah, oke, kalau Bapak nanti bilang tepuk 1 ya kan, nah, seperti ini ya contohnya, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, yes. Kira-kira bisa? Bisa? Bisa. Oke, Bapak mulai ya. 1, 2, 3. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Oke, tapi kayaknya suaranya kurang semangat kayaknya ya. Kurang semangat. Nah, sekali lagi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Langsung bentuk 4 kelompok. Ini 2 bangku digabungkan.
ya, ada bangku digabungkan, ini digabungkan juga. Yang sebelah sana tolong juga digabung. Digabung. Oke, ini kelompok 1 sini ya. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Dan ini kelompok 4. Dan di situ ada 2 studi kasus atau permasalahan yang bisa kalian diskusi sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya, baik kelompok 1, 2, 3, dan 4. Di situ ada 2 permasalahan. Yang pertama, mengapa kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam dianggap penting kita pelajari saat ini. Yang kedua adalah sejauh mana struktur kebudayaan bangsa Arab mempengaruhi jaringan sosial dan budaya di era digital ini atau di era zaman sekarang. Nah, di situ kalian kerjakan ya sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Sedangkan tugas yang itu satunya yang paling atas itu adalah tugas mandiri ya. Itu dikerjakan perorangan. Nah, jadi diisi saya. Nah, ini soalnya ya. Ini ya dimasukkan dalam LKPD-nya. Nah, itu diisi ya. Yang kolom itu juga diisi. Masukkan ke sini. Ini juga di sini ya. Ini masuk ke sini. Nanti presentasi maju ke depan. Ini yang negatif, ini yang positif. Tadi kan ada dari peradaban bangsa Arab itu kan ada yang negatif, ada yang positif di sini. Nah, yang ini yang diskusi beberapa saja. Ayo, waktu terus berjalan sambil didiskusikan dengan baik. Nanti diskusi Nah, itu ya. Sudah semua ya? Sudah. Oke, Bapak minta 2 kelompok untuk mempresentasikan ya hasil daripada diskusi kalian itu. Satu kelompok cukup mempresentasikan atau menyampaikan satu
studi kasusnya saja atau permasalahannya saja satu saja, sedangkan nanti kelompok yang lain juga satu saja. Yang lainnya nanti kalau ingin menambahi dipersilakan ya, kelompok yang lain. Coba kelompoknya, ini yang pertama, kelompok Ali Ridho, kelompok yang pertama, ayo maju ke depan. Saya maju depan di sini. Ya, maju depan. Semuanya. Ya, maju semuanya. Maju semuanya. Ya. Siapa yang jadi moderatornya? Ya. Maksudnya jadi MC-nya ya, menyampaikan, nanti ada yang menyampaikan materi. Ya. Seperti biasa perkenalkan namanya. Dan kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, hasil dari musyawarah kami yang kita pelajari bersama di kelompok kami tadi. Pertama, mengenai kebudayaan peradaban Islam sebelum kebudayaan bangsa Arab sebelum Islam datang. Pertama, apa sih yang penyebabnya kenapa kita harus mempelajari atau mengetahui peradaban Islam, peradaban bangsa Arab sebelum Islam? Kita harus mempelajari peradaban bangsa Arab atau masyarakat Mekah sebelum Islam datang. Itu alasannya karena supaya kita mengetahui seberapa mirisnya, seberapa kejamnya bangsa Arab sebelum Islam datang ke negara mereka, sebelum bangsa Arab, sebelum agama Islam datang ke bangsa mereka. Bahkan saking mirisnya bangsa Arab sebelum Islam datang ke bangsa Arab itu, mereka bahkan saking kejamnya, saking mirisnya mereka bisa mengubur anak perempuan mereka hidup karena mereka beranggapan bahwasanya anak perempuan itu merupakan sebuah aib atau celaan bagi mereka, dikarenakan dengan alasan bahwasanya perempuan itu tidak bisa berbuat apa-apa atau bisa dikenal dengan bahasa perempuan itu sangat lemah. Makanya mereka bisa berbuat kejam saja. Oleh karena itu, agama Islam itu didatakan, agama Islam itu datang ke bangsa Arab untuk merubah kebiasaan atau kebudayaannya sangat tidak bagus menurut pandangan Islam. Makanya Islam datang ke agama mereka untuk merubah itu semua. Terus dengan hubungannya sekarang apa? Kalau di zaman dulu kan sudah jelas Islam itu datang untuk merubah kebiasaan buruk bangsa Arab, kebiasaan jahiliyah masyarakat atau bangsa Arab. Kalau di zaman sekarang sudah terjadi globalisasi, masa globalisasi dunia, yang mana otomatis kita selaku orang Islam, orang yang beragama Islam, kita harus bisa memposisikan diri kita agar agama Islam juga bisa ikut arus globalisasi. Pertanyaannya gimana? Sejauh manakah struktur kebudayaan bangsa Arab mengaruhi jaringan sosial dan budaya di era digital? Pertama, struktur kebudayaan bangsa Arab yang sangat mempengaruhi di dalam jaringan sosial dan kebudayaan di era digital, di era globalisasi ini. Yang pertama, penggunaan bahasa Arab di internet juga kita bisa dapat ketahui. Di internet itu juga, karena kita khususnya tinggal di Indonesia, tidak hanya di internet, khususnya di yang biasa barang kita pegang itu handphone. Tidak selamanya di handphone itu karena kita orang Indonesia, tidak selamanya juga bahasa Indonesia. Ada kalanya bisa juga berbahasa Arab. Mungkin hanya sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kasih aplaus yang meriah untuk kelompok 4 terlebih dahulu.
Dari permasalahan yang sudah disampaikan oleh kelompok 4, yaitu sejauh mana struktur kebudayaan bangsa Arab mempengaruhi jaringan sosial dan budaya di era digital yang sudah disampaikan oleh kelompok 4 tadi. Mungkin dari kelompok lain ada yang menambahkan? Pak, Oh ya, silakan. untuk tambahan sejauh mana struktur kebudayaan bangsa Arab mempengaruhi jaringan sosial dan budaya di era digital ini, Ya. ada suatu kebiasaan ataupun kebudayaan mereka yang sampai sekarang mungkin masih ada sampai era digital sekarang. Seperti misalnya adalah sastra, yang dimana kebudayaan sastra ini itu sampai sekarang masih ada. Bahkan mukjizat Nabi Muhammad yang bahkan itu kekal sampai hari kiamat kelak itu tetap ada, yaitu sastra. Al-Quran itu adalah sastra yang mengalahkan syair-syair orang terdahulu sebelum Islam datang. Bahkan mereka bisa mengalahi syair-syair terdahulu yang telah dipandang mantap oleh mereka. Dan juga selain sastra, di sini ada perdagangan, yang mana Islam masuk ke Indonesia itu membawa pengaruh yang sangat besar. Bahkan sampai sekarang cara berniaganya orang di zaman sekarang meskipun sudah digital masih memakai akad-akad yang sesuai dengan hukum syariat, begitu. Sudah? Sudah. Oke, kasih plus yang meriah untuk kelompok 1 sebagai penambahkan. Ya. Boleh? Untuk selanjutnya kelompok 2 boleh maju mempresentasikan permasalahan studi kasus yang pertama. Ya, kelompok 1. Kelompok 2 ya. Pegang saja. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya bernama Muhammad Jamirito bin Kiai Mustafa. Langsung aja to the point. Di sini ada pertanyaan, mengapa kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam penting kita pelajari saat ini. Dari kelompok kami tadi sudah bermusyawarah bahwasanya kenapa sangat penting sekali untuk memahami kebudayaan masyarakat Mekah sebelum datangnya Islam. Sekarang sudah zamannya digital. Dulu ketika kita ingin, bukan kita, orang-orang terdahulu seperti guru-gurunya kita hendak mencari ilmu atau mencari lain sebagainya, itu harus bertemu face to face, bertatap muka dengan apa yang ditujunya. Sekarang sudah ada digital dan banyak sekali fungsinya. Dan mungkin ini yang dapat untuk kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih plus yang meriah dulu untuk kelompok. Sebelumnya ada yang mau menambahkan tentang mengapa kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam penting kita pelajari saat ini. Ada yang lain? Apa? Oh, kelompok 4. Ya, silakan kelompok 4. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak sedikit dari kelompok kami. Mengapa kebudayaan masyarakat Mekah itu harus kita ketahui dulu sebelum kedatangan Islam itu seperti apa? Pertama, yang pasti untuk menambah pengetahuan kita selaku siswa, bahwasanya Islam itu bahwasanya bangsa Arab itu sebelum agama Islam datang kebiasaannya tidak seperti yang sekarang kita ketahui, bahwasanya bangsa Arab itu kebiasaannya sudah mulai tertata rapi, sudah mulai menjadi kebiasaan yang bersifat atau berbasis keislaman. Tetapi dulu sebelum Islam datang, kebudayaan bangsa Arab itu sangat tidak bermoral, atau mereka itu sangat
jauh dari kata-kata mengenal moral atau karakter yang begitu baik. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 4 sudah menyampaikan. Oke, kelompok 2 bisa kembali ke tempat duduknya. Ini adalah ya beberapa kasus ya yang berkenaan dengan dengan sekarang, yaitu Bapak tadi ada 2 kasus ya, mengapa kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam itu penting kita pelajari. Ya, itu sudah sangat baik apa yang sudah kalian diskusikan dan sudah disampaikan oleh beberapa kelompok. Yang pastinya kita mempelajari peradaban bangsa Arab ini ya kan pada hari ini itu dianggap sangat penting karena ini berkenaan dengan dakwahnya Rasulullah SAW di kota Mekah dan di kota Madinah. Ya kan, kita mengetahui bagaimana bentuk sosialnya bangsa Arab, bagaimana perekonomian bangsa Arab, dan bagaimana agama bangsa Arab atau keyakinan bangsa Arab. Kita mengetahui, mempelajari itu agar kita lebih empati lagi, lebih simpati lagi bagaimana Rasulullah SAW itu berdakwah dengan kepada masyarakat Mekah yang mungkin perangainya ataupun wataknya itu berbeda-beda, tapi rata-rata mereka itu adalah orang yang keras, suka berperang dan lain sebagainya. Dan yang lebih penting lagi, mereka itu sudah memiliki keyakinan. Nah, itu adalah materi kita pada hari ini, yaitu tentang peradaban bangsa Arab sebelum Islam. Coba siapa? Zino Ridho. Pada hari ini ilmu apa yang didapat? Ilmu baru apa yang didapat setelah kamu atau kalian mempelajari tentang peradaban bangsa Arab sebelum Islam? Satu saja. Setelah ini saya mendapatkan ilmu. Saya mengetahui bahwa peradaban bangsa Arab sebelum Islam itu banyak sekali. Yang salah satunya yang sudah disebutkan oleh Bapak tadi. Oke, mungkin Rizik, ilmu apa yang kamu peroleh setelah mempelajari tentang peradaban bangsa Arab sebelum Islam? Alhamdulillah, setelah kami berdiskusi dan juga ada pemateri dari kelompok lain menggunakan ataupun mempresentasikan hasil diskusi mereka, ini menambah ilmu kepada saya bahwasanya kalau sebenarnya di Indonesia dulu itu bukan hanya berkemampuan di bidang sosialnya saja, tetapi mereka juga di bidang budayanya juga sama. Dan juga dari peradaban mereka sampai ke digital sekarang, dari Arab zaman jauh jahiliyah sampai sekarang itu juga banyak membawa ataupun berkenaan dengan zaman digital sekarang, seperti kayak di bidang sastra, di bidang perdagangan dan sebagainya. Oke, terima kasih. Nah, itu adalah beberapa mungkin keilmuan yang kalian dapat, tapi mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini akan bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi agama, nusa dan bangsa. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya itu tugas mandiri. Nah, bisa kalian kerjakan. Nanti akan dikumpulkan di pertemuan selanjutnya ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini ya kan menjadi tambahan ilmu bagi kita semua dan menjadi tambahan amal ibadah juga kepada kita semua. Mudah-mudahan semuanya diberi kesehatan dan panjang umur sehingga kita bisa bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Mari kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan pembacaan hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka Bapak akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nafani wa yakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.